setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperang aktif dengan dasar Pancasila, yuk setara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, timur dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, Jaya negara, jayalah pesantren kita. Istirahat di tempat. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta upacara yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan. Dan sebelum upacara dimulai, kami bacakan susunan pejabat dan petugas upacara. Bertindak selaku pembina upacara, penjabat Bupati Cilacap, ajudan pembina upacara, ajudan Bupati Cilacap, pemimpin upacara, Sabto SPD, Banser Patimuan, penanggung jawab upacara, Anan Ardianto, Banser Patimuan, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Banu Tholib MPDI, Wakil Sekretaris PCNU Cilacap, pembaca resolusi jihad, Kiai Abdal Malik, Katib Surya PCNU Cilacap, pembaca ikrar santri, Muhammad Basit Nuha SPD, Wakil Ketua PC GP Ansor Cilacap, pembaca doa, Kiai Haji Dr. Andes Nasrullah Mukson MH, Ketua Tanfidia PCNU Cilacap, paduan suara dari PAC Fatayat NU Patimuan, pengibar bendera, kelompok pengibar bendera Paskibra SMA Negeri 1 Patimuan, drum band pengiring upacara dari SMP Negeri 1 Patimuan. Selanjutnya para komandan peleton. 1. Wasikin Banser Patimuan, 2. Taslim Banser Patimuan, Hendrik Banser Patimuan, Agus Salim Banser Patimuan, dan Faik Failur Rahman Banser Patimuan. Pembawa acara Eko Junaidi SPD, Guru SD Negeri Bulu Payung 02 Patimuan, dan Muji Kurniati Ningsih SPD, SMA Negeri 1 Patimuan. Upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Cilacap, Minggu 22 Oktober 2023 dimulai. Pejabat Bupati Cilacap selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan.
Namun, upacara pengibaran bendera memperingati Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Cilacap Minggu 22 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Kerjakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
kita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh pasukan upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah atau Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.
berpendapat bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja. 1. Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi orang yang berada dalam jarak 94 km dan tempat masuk kedudukan musuh. 2. Bagi orang-orang jadi berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. 3. Apabila kekuatan dalam nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km wajib berperang juga membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. 4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat dan harus dibinasakan menurut hukum Islam. Sabda hadis riwayat Muslim. Surabaya, 22 Oktober 1945, Hobestur Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri. Pembacaan ikrar santri Indonesia. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Ikrar santri Indonesia. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan resolusi hajat Nahdlatul Ulama dan merongrong Pancasila. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembacaan ikrar santri Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sangat-sangat saya takzimi, Mbah Sungada, Mbah Kiai Sungada, Rois Surya PCNU Kabupaten Cilacap yang memiliki aura damai dan rendah hati. Tepuk tangan untuk Mbah Sungada. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nasrullah Nukson MH, Ketua Tanfiziah PCNU yang juga sangat hebat, tepuk tangan juga. Karena beliau sudah menyelenggarakan kegiatan Hari Santri Nasional ini serangkaian luar biasa. Ada jalan sehat, ada pawai obor, ada festival beduk, dan hari ini adalah puncaknya upacara Hari Santri Nasional. Yang kami hormati juga jajaran MWC NU Patimuan, Kiai Haji Muadibul Syibyan, Rois Surya MWCNU, Kiai Haji Gunadi M. Aziz, Ketua Tanfiziah MWCNU, kemudian Kiai Haji Jamun Effendi. Tidak lupa juga Ketua PD Muhammadiyah Habib Ghazali yang kami hormati. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Bapak Taufik Nur Hidayat, Bapak Sekda, para pejabat di lingkungan Kabupaten Cilacap, Ketua dan jajaran pengurus NU Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, para peserta upacara, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita akan senantiasa mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah. Allahumma amin. Selanjutnya berkenan dengan peringatan Hari Santri Nasional ini, saya mengucapkan selamat. Semoga melalui peringatan ini menjadi momentum bagi para santri untuk mengobarkan nasionalisme sebagai pahlawan pendidikan dan perjuangan melawan kebodohan. Di zaman yang penuh tantangan dan kompleksitas, jihad tidak lagi merujuk pada pertempuran fisik, melainkan pada perjuangan intelektual. Dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Hadirin yang saya cintai, hari ini kita kembali memperingati Hari Santri Nasional, sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Banyak pejuang kemerdekaan yang berasal dari kalangan santri. Mereka betul-betul berjihad untuk membebaskan rakyat di Nusantara ini dari cengkeraman kolonialisme. Perjuangan para santri bukan hanya perjuangan lewat fisik, tapi juga lewat jihad intelektual. Rumusan dasar negara ini juga banyak diwarnai para pemikir santri, termasuk apa yang kita nikmati saat ini berupa dasar bernegara adalah merupakan legasi para santri yang berjuang ikhlas demi eksistensi negara Indonesia ke depan. Warisan dari pejuang kemerdekaan yang telah kita nikmati pada hari ini, yang notabene merupakan warisan para santri, perlu dijaga dan dipelihara dengan baik. Hal ini tentunya sesuai dengan tema peringatan Hari Santri tahun 2023 ini, yaitu Jihad Santri, Jayakan Negeri. Tepuk tangan untuk para santri. Saya mengajak seluruh santri, khususnya di Kabupaten Cilacap, terus berjuang membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual di era transformasi digital. Rasulullah telah memberikan contoh langsung untuk kita teladani, di mana beliau merupakan sosok pebisnis yang sukses. Kesungguhannya dalam berdagang mengantarkan Rasulullah mencapai kondisi yang mandiri secara finansial di usia muda.
contoh teladan ini yang harus dicontoh oleh santri hari ini, bahwa mandiri secara finansial harus dirintis dan diperjuangkan dari sejak muda. Maka sudah sepatutnya santri tidak hanya belajar membaca kitab kemudian menghukuminya saja. Lebih dari itu, santri harus bisa mengaktualisasikannya. Melalui kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saat ini santri hidup di tengah dunia digital. Kemajuan teknologi informasi tentunya memiliki aspek manfaat dan mudarat yang sama-sama besar. Untuk itu, santri harus mampu mengembangkan sisi positif kemajuan era digital serta berupaya keras menangkal berbagai efek negatifnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, dan seluruh santri Kabupaten Cilacap yang telah membantu tugas-tugas saya sehingga tercipta masyarakat yang tetap dalam kondisi aman dan tertib. Marilah iklim yang sudah kondusif ini kita jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya sehingga berbagai program pembangunan di Kabupaten Cilacap berjalan lancar dan berhasil dengan sukses. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, mari kita pekikan kemerdekaan. Kalau bicara santri maka identik dengan NU. Kalau bicara NU identik dengan NKRI. Coba adik-adik sekarang boleh berdiri. Ya. Kita mau pekikan kemerdekaan ya. Kalau saya sampaikan merdeka, dijawab merdeka. Kemudian kalau Cilacap bercahaya, kalau NKRI harga mati. Baik, dengan semangat 45. Merdeka! 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 Cilacap! 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 NKRI! 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 Terima kasih, semoga NU mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Mars Subhanul Waton, Mars Hari Santri, dan Bagimu Negeri.
Bacaan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sahbihi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana la tata'alana fi majlisina hadza ya Allah dzamban la ghafarta wa la aiban la satarta la hamman la farajta wa la maridan la sabaita wa la usran la satta wa la jalan la lamda wa la dayna la qadaita wa la hajatan hawajid dunya wal akhirah illa qadaita ya wasata. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka waliya. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la taturhum wa fikum li ta'atik warzuqna birhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli lana shana rabbana likum shalah faj'al abdatan minan nasi tawilahim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma marhuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tempat undangan. Pasukan diistirahatkan, dilanjutkan penyerahan. Istirahat. Di tempat. Gerak. Kelas berapa? 1 SMA. Oh SD. Ini kelas berapa? 1 SMA juga. Sip. Oke. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua. Para undangan
dipersilakan untuk menikmati tasyakuran Hari Santri 22 Oktober 2023 dengan menikmati ikum ala Patimuan. Disumonggoaken. Padahal terima kasih, kami akan memperkenalkan dan menampilkan di sini dari pencaksilat Pagar Nusa. Pencaksilat Pagar Nusa berdiri pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan diketuai oleh Kiai Haji Maksud Jauhari. Pada lambang Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa tertulis La Holiba Illa